Kemarin temen gue bilang, iya lu digosipin piaraan konglomerat. Amin, gue bilang kayak gitu. Gue bilang, oh iya? Gue bilang, siapa? Gue bilang. Tapi itu kan emang persepsi orang yang, soalnya mungkin kalau kayak gitu karena dianya kan dulu susah, tiba-tiba wih dapat duit bisa keluar negeri naik bisnis ya. Dari mana nih? Ani gitu. Halo sobatku, kembali lagi di KSI Talk. Di episode kali ini nih kita kedatangan bintang tamu, seorang woman planner yang sukses banget nih, udah sering diliput ya. Mungkin Anda juga beberapa dari Anda sudah sering lihat wajahnya. Ya, Shell, apa kabar nih? Baik nih, Mas. Nah, ketemu So nih ya. Iya, thank you ya udah undang aku. Nah, kira-kira sekarang lagi sibuk apa nih, Shell? Udah sempet vakum di sosmed ya kalau nggak salah lu ya? Iya, gue sempat vakum di sosmed, kenapa? Nonaktifin 9 bulan karena ada proyek, terus udah gitu gue juga sempet pengen detox sosial media sih. Oke. 9 bulan. I'm happy. Terus gue ada tes bahasa Jepang, gue kan ujian, jadi gue pengen fokus sama karir dan belajar gue, jadi gue sempet nonaktifin. Oke. Pantasan lumayan lama soalnya kan. Iya. Aktifin cuma di WhatsApp doang ya waktu itu ya. Nah, sekarang lagi sibuk bisnis apa nih? Habis selesai proyek ini sekarang? Sekarang gue banyak bantu kerjaan orang tua sih. Soalnya kan bokap nyokap gue itu udah mau pensiun kan, udah 68 gitu. Bokap gue kan ada pabrik plastik injection. Nyokap juga ada ternak, kayak ayam petelur, daging, udah gitu tambak udang, ikan, patin, lele gitu. Gue mulai bantu mereka lah, karena sebelumnya kan gue fokus ke diri gue kan, bisnis gue kan. Tapi di saat gue coba punya satu cici dan dia udah married orang Singapura, dia S2 juga dari Australia ke Singapura, terus suaminya juga S2 di NUS, terus permanent stay, jadi gue punya parents, nggak ada yang jaga gue, decide untuk balik ke keluarga gitu. Nah, kalau untuk bisnis sendiri gimana sih? Masih aktif atau fully udah di close terus fokus ke bisnis keluarga aja? Bisnis sendiri masih ada beberapa yang aktif, cuma kemarin kayak gue punya salon itu eyelash, nail art itu ada yang mau akuisisi, jadi gue jual aja gitu. Oke. Ya, terus gue punya brand sportwear itu juga ada orang yang mau beli gitu untuk di rebrand ke nama mereka sendiri, ya udah gue jual. Sempat gue sayang sih, gue sempat kan lu juga tahu waktu itu salon gue udah gue rintis dari nol, udah sampai jalan 7 tahun, gue sekolah di Korea, perjuangannya juga banyak, tapi gue pikir-pikir kayaknya duit lebih penting di situ. Kalau ada yang mau beli akuisisi dengan harga yang oke, kita nyocon ya why not. Itu gue udah mulai kelimpungan sih, karena kadang gitu kita itu pengusaha ini mau itu mau, jadi kayak nggak keurus kan. Juga salah satunya gitu. Dan kebetulan temen gue mau akuisisi brandnya, mau ngambil ya udah harganya oke, pas ya udah jual aja. Sebagai woman planner ya, saat ini kan masih single juga. Nah, apa lu terpengaruh dengan konten-konten yang sekarang lagi tren tentang wanita independen itu? Jadi lu memilih, pokoknya mau jadi wanita independen juga. Menurut lu gimana tuh tentang konten yang lagi viral mengenai wanita independen itu? Dari sisi lu ya, sebagai maksudnya, apakah menurut lu wanita independen yang sekarang dibahas di sosmed itu adalah sebuah realita atau hanya lelucon yang dibuat hanya konten only, atau memang ada hal baik di sisi lain? Kenapa kita harus jadi wanita independen kalau menurut gue? Kalau jujur sih Wan, kalau konten wanita independen yang namanya konten sosial media sih kita nggak bisa percaya 100%. Itu kan kebanyakan settingan ya. Pengen nyari engagement, pengen cari viral, pengen terkenal. Tapi ya mungkin ada juga yang emang bikinnya sesuai dengan kata hati, dengan wanita mandiri. Gue agak bingung sih dengan tren Indonesia, soalnya menurut gue tuh nggak cuma harus wanita independen, mau wanita mau laki-laki ya tetap harus independen. Kita nggak boleh nyusahin orang lain, kita harus bisa berdiri di kaki sendiri. Nggak peduli dia mau bencong kayak mau cewek kayak mau cowok kayak, tetap emang harus independen. Cuma kan kalau di budaya Indonesia kan lebih ke patriarki ya, dimana dulu tuh kayak wanita cuma di dapur aja, laki-laki yang bekerja. Jadi sekarang ini mulai fase-fasenya agak berubah gitu dengan wanita independen. Kalau gue pribadi sih, gue dari kecil di luar negeri soalnya, jadi gue mau nggak mau gitu. Jadi harus independen. Berarti karena situasi yang menuntut ya. Iya, tapi gue percaya kalau basically sih kita semua sebenarnya pengennya dikelon ya, pengennya kayak dimanjain gitu. Pastilah semua pengen gitu, tapi kalau emang situasi nggak memungkinkan gitu, karena emang my sister and I gitu, our parents sent us abroad since we were only like 12, 13. Dimana gue harus masuk asramanya pakai Mandarin pula. Waktu itu gue udah bisa Mandarin sih, cuma kan
masih ngepas banget ngomong 12 gitu kan. Mereka ngomongnya Cantonese, Mandarin. Gue di asrama gue harus bersih-bersih sendiri, yang biasanya di rumah ada mbak, ada sopir, semua tersedia fasilitas. Gue harus share room, udah gitu harus ngikutin self study-nya. Aduh, gitu sekolah ketat banget ya. Nah, berarti dari kecil juga memang sudah mau nggak mau karena sikon di luar nggak ada orang tua, mau nggak mau jadi mandiri ya kan, dipaksa oleh situasi tadi. Nah, tapi ada bagusnya juga kalau hari itu nggak ada, mungkin hari ini lu nggak jadi seperti ini juga ya kan. Gitu. Nggak kebentuk karena juga. Karena mentalnya tuh sangat penting, terdidik sejak kecil gitu. Susah kalau misalkan udah biasa manjat tiba-tiba dipush untuk mandiri gitu. Berat banget gitu. Kalau bisa ya emang terdidik dari kecil, jadi besarnya itu ya sesuai dengan pendidikan dan pengalamannya di masa kecil gitu. Nah, sorry nih Sel, pernah nggak sih lu dibilang sama orang, sama netizen gitu, wah lu ani-ani gitu kan? Itu sempat tren juga ya, orang yang ibaratnya wanita independen. Makanya kan asal muncul mulanya wanita independen ini kan karena kasus ani-ani yang heboh ya. Banyak orang wanita mandiri nih, padahal ya kan dia punya usaha sendiri ya kan, dia ibaratnya bisa mempunyai penghasilan ya kan. Cuman karena beberapa kasus-kasus perselingkuhan yang terjadi, akhirnya muncul label ani-ani tadi. Wanita yang independen ini banyak diasumsikan sama beberapa masyarakat, wah dia mah enak, ada sugar daddy yang pelihara segala macam. Lalu pernah nggak sih dipikir, masih ada yang ngecek, wah ini si Michelle mah, ini mah ada sugar daddy bla bla bla, pernah nggak tuh? Kalau justru di IG gue nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada ya? Tapi kalau orang baru ada yang gosip seperti itu. Orang baru yang which is nggak kenal lu lah, iya, yang nggak tahu. Secara kalau yang udah lama kenal gue kan tahu kondisi gue, family background gue udah gitu, sekolah internasional, kuliah di luar, udah sering jalan luar negeri, naik bisnis, naik proses, udah dari gue orok gitu loh. Jadi bukan tipe aneh-aneh yang baru OKB gitu, post makan mewah sendiri gitu, langsung bilang ani-ani ini nggak posting nggak dunia gitu. Benar-benar gitu kan. Benar-benar. Makanya kan karena muncul ibaratnya problematika ani-ani itu, makanya muncullah konten berikutnya si wanita independen ini. Sebenarnya kalau gue lihat kan wanita independen ini sebenarnya untuk menetralisir supaya nggak semua orang itu jadi ani-ani. Sebenarnya memang ada yang memang dia basically dia buka usaha, dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan, yang dimana akhirnya dari income dia tersebut itu dia menikmati self reward lah ya, untuk menikmati, wah gue udah bekerja keras, gue udah ini, akhirnya dia makan mewah, jalan-jalan dan lain-lain gitu. Memang ya sendiri karena ya mau pakai duit sendiri kan gitu. Tapi itu kan emang persepsi orang yang, soalnya mungkin kalau kayak gitu karena dianya kan dulu susah, tiba-tiba wih dapat duit bisa keluar negeri naik bisnis ya, dari mana nih, ani-ani gitu. Ya kan? Tapi kalau gue kan orang tahu dari kecil juga emang lifestyle seperti itu, jadi nggak ada yang hujat sih. Kalau di IG gitu nggak ada, mereka udah bisa lihat dari Instagram gue, Facebook gue juga sering post foto-foto lama sama keluarga gitu. Emang dari kecil hidup gue emang udah seperti itu gitu. Tapi ya ada yang kalau orang baru kadang yang nggak suka sama kita, yang sirik gitu. Padahal kita nggak kenal dia atau mungkin kenal cuma sekilas doang. Itu ada yang ngomong. Kemarin temen gue bilang, iya lu digosipin piaraan konglomerat. Amin, gue bilang kayak gitu. Gue bilang, oh iya? Gue bilang, siapa? Gue bilang, gue cuma ketawa-ketawa aja. Malah gue bilang, gue aminin. Siapa yang gak mau jadi piaraan konglomerat? Gue bilang gitu, gue bercandain sih. Duit ya. Kalau orang susah tuh bingung ya. Iya. Katanya gue disebutin piaraan konglomerat si ini sih. Itu gue bilang, amin. Gue gituin, lumayan kalau dipiara sebulan sampai tiaw gue gitu. Gue ketawa-ketawa, gue gak marah sih. Karena kan gak benar. Ya. Jadi ya kita cuekin aja. Karena orang-orang seperti itu tuh yang mulutnya nyampah kan selalu ada. Kalau kita tangkepin semua gitu, gila kita biarin aja lah, bilang terus lalu mau ngomong apa. Karena yang aku tahu juga mereka yang mau ngata-ngatain kayak gitu, yang fitnah gitu, yang karena emang levelnya tuh very low, yang di bawah gitu. Karena memang rata-rata juga ibaratnya yang tadi orang-orang sini kan sebenarnya kebanyakan juga pasti soal itu saya di belakang kita. Iya benar, nggak ada lah ya kalau berani depan kita lah, baik-baik. Mereka kan juga secara status mungkin atau penghasilan mungkin masih di bawah kita. Cuman dia sebenarnya tuh pengen seperti kita. Betul. Tapi karena nggak dapet, ya kan, dia ngiri. Jadi ibaratnya kayak kasar katanya gini, dia tuh gondok kayaknya kalau ngeliatin ada temannya yang mungkin lebih sukses dari dia,
tapi kok kayak nggak ada kontribusi ke dia gitu. Nah, ini banyak orang-orang yang model kayak gini, karena gue pribadi pun punya nih beberapa teman-teman yang modelnya kayak gitu. Lah waktu kita berjuang membangun sebuah bisnis, jatuh bangun guling-guling sana nggak tidur sampai ibaratnya dari pagi ke malam ke pagi kerja bakti sampai kerja keras ibaratnya kurang tidur, dia kan nggak ada kontribusinya ke kita. Waktu kita sukses tiba-tiba, wah lu sombong lu gini-gini. Nah mulailah si orang toksik ini biasanya yang ngiri tadi itu yang biasanya nyebar gosip tuh. Banyak kan kayak gitu tuh kasus-kasusnya. Betul, berarti ngalamin juga kan? Ngalamin fase-fase kayak gitu pasti ada lah. Yang berarti kita dari nol bangun sampai jalan, terus kita udah di atas, tiba-tiba ada orang, ya, itu banyak lah. Mulai dari minjem nggak bayar apa segala macam, ya kita ya belajar. Ya emang orang-orang ini ibarat kata nggak bisa kita tolong, gitu, nggak bisa ditolong. Betul. Dan dari pribadinya dia sendiri pun mindsetnya juga nggak mau berubah gitu loh. Mindsetnya nggak mau berubah. Mereka berharap kayak kita jadinya ada utang sama mereka. Gitu. Nah itu tuh problem juga sih. Itu problem banget sih, terutama kalau di Indonesia itu nyinyirnya kuat banget sih ya. Ya itu parah banget sih. Gitu. Tapi kalau nggak gitu kan katanya nggak viral nanti. Iya ya. Nyinyir nggak parah. Penyakit hatinya Ain ya itu sebagai orang muslim itu parah sih. Dan kadang kasihan aja sih ngelihatnya sih, karena kalau aku lihat ya karena emang mereka sebenarnya yang ngiri aja gitu ngeliat kita bahagia, jadi kepanasan gitu, nggak bisa ngeliat orang sukses, happy atau lebih cantik, lebih kaya, lebih hebat gitu. Padahal kita kan nggak pernah melakukan kesalahan sama dia kan, kita kan hidup dengan diri kita sendiri gitu loh. Karena kita pikir apaan sih nih orang ngata-ngatain mulu, kita mulu, emang beras lu berkurang ya dengan kebahagiaan gue kan enggak kan, nggak pakai duit gue juga, tapi aduh mulutnya jahatnya bukan main gitu. Padahal nggak minta makan juga kita sama dia ya. Sama lu, dan juga gue happy juga pakai duit gue, nggak pakai duit lu, ya kan? Aduh, kayak gitu mah nggak ada habisnya. Karena persaingan ketat ya. Kadang tuh aku juga nganggap aku berasa teman, aku pengen teman-temanku juga maju. Yes, benar dong. Nah, I'm very confident with myself gitu. Aku juga high self esteem, jadi aku tidak perlu menjelekkan orang untuk meninggikan diriku gitu loh. Buat apa ngatain? Iya, orang kita udah tinggi duluan kan. Iya, kita udah tinggi, udah pede juga gitu. Mau dari fisik, mau dari kerjaan, mau dari education gitu. Malah kalau yang udah kayak gitu tuh kita kepingin orang lain tuh juga bisa ikut maju, ikut naik gitu, support you gitu. Supaya kan ibaratnya inner circle kita juga bagus ya. Kalau orang-orang ibaratnya pada sukses juga enak lah. Ibarat kata kalau kita mau bikin usaha atau ada kantong juga enak gitu ya. Karena yang dibicarakan itu ya udah proyek gede, bukan lu ada duit nggak, gue minjem dong, gue belum bayarnya, pusing juga. Gue ngobrol sama lu, senang lu udah makin maju nih, gimana nih bisnis lu udah para seorang gue hebat, dibandingin tahun lalu kan udah banyak maju. Seneng gue juga dengar daripada ada teman, aduh gue laki gue mau kondo nih, aduh susah makan nih katanya kayak gitu, pinjam duit dong, kan kita males ya. Lebih senang kalau teman-teman kita sama-sama sukses dong daripada telepon kita cuma untuk mengeluh, minjem duit, utang. Udah gitu zaman sekarang udah yang dia ngutang, nyalakan dia lagi kalau kita tagih. Yes, itu sih benar-benar parah banget sih. Memang itu ibaratnya gini ya, kita sebenarnya mau bantu orang ini gue pengalaman juga nih pribadi. Jadi gue punya teman ya, dulu waktu SMA udah lama lah ya, 8 tahun lebih lah ya kan, gak ketemu. Tiba-tiba dia udah married, ketemu, dia ngobrol, lakinya masuk rumah sakit, butuh duit, dia mau ngutang. Nah, bukan kalau orang udah lama nggak ketemu dia mau ngutang gitu kan, kita mikir-mikir dong, ini orang beneran atau penipu, karena antara dua tuh ya, kita was-was juga kan. Ya udahlah, dia bilang dia mau pinjam duit 3 juta, ya nggak nominal yang besar gimana, cuman kita juga nggak ikhlas kalau kita ditipu orang nggak kenal 3 juta, bener nggak? Betul. Nah ya udah, gue bilang oke lah, terus gue udah kasih aja rekening lu, gue transfer 500.000. Dia janji waktu itu tahun lalu, jadi dia ngutang gue bulan 8 tahun lalu, dia janjiin gue nanti bulan 11 dia ganti. Padahal gue tahu loh dia bukan orang yang nggak punya gitu loh, dalam arti dia orang yang cukup ada juga, orang punya toko elektronik di Glodok kan, bukan orang bokeh juga, bener nggak? Dia bisa buka toko elektronik. Ya udahlah, sampai bulan 11 sampai hari ini siap nggak bayar, padahal cuma gue pecing.
Ya, cuman at least dengan duit 500.000 kita jadi tahu karakter orang. Betul. Gitu. Oh, berarti memang harga pertemanan di dia itu cuma gopeceng doang gitu. Jadi it's not about the money juga, tapi di sini kita dengan uang tersebut kita bisa lihat karakter asli orangnya. Betul. Gitu. Kalau udah tahu kayak gitu, malu nggak usah temenin lagi. Gue berteman sama siapa aja boleh, tapi untuk bergaul sangat selektif. Apalagi yang satu gue ya, gue seleksi banget siapa yang bisa sering ngobrol atau ketemu gue atau chat gue gitu. Harus benar-benar kita selektif. Jadi kadang orang ngomong, ih sombong banget sih, misalnya ampulah apa segala macam. Ya, jadi kalau menurut gue prinsipnya kan, gue nggak nyapa lo atau nggak mau berteman sama lo bukan berarti gue jahat kan? Yes, betul. Betul nggak? Itu betul. Malah gue ampuh banget, sombong banget lah, suka cantik kan, gue cantik, gue gituin aja udah amat. Mereka mau menjatuhkan gue, tapi nggak akan bisa jatuh. Gue pede banget sama orangnya gitu. Dan yang pasti prinsip gue kan nggak ngejahatin lo. Kalau gue nggak mau berteman sama lo kan bukan berarti gue orang jahat kan? Itu kan pilihan kan? Betul. Yang tadi lo bahas benar juga sih ya. Jadi sometimes gini loh ya, kita memang ya untuk berteman. Kita berteman sama siapa aja. Betul. Gitu, kita open. Tapi memang ya yang untuk bisa menjadi teman dekat lah ibaratnya ya, mau ring satu, mau circle, teman hangout dan lain-lain. Ya kita pasti selektif dong. Betul. Bener gak? Ya kan nggak mungkin juga nih kita mau jadi berteman dekat. Dan sekarang lu temenin dekat sama gue cuman karena gue lu jadi beban gue kan buat apa lah? Kita ngomong fair aja sekarang alasan lu berteman dekat kenapa? Biar gue bisa ngutang sama lu. Ya mending gue bisa berteman sama lu. Bener gak? Ya kan? Jadi ini buat teman-teman juga harus paham ya, maksudnya kita tuh berteman itu nggak melihat sara, ibaratnya lu mau ras lu apa kayak agama lu apa sih, kita welcome. Tapi memang ya untuk berteman dekat, apalagi memilih partner bisnis, wah kita harus hati-hati karena berurusan sama uang. Betul. Gitu loh. Salah pilih, uang kita hilang, kita mau minta ke siapa? Nggak ada yang bisa ganti selain ibaratnya akibat kesalahan kita kan. Nah jadi ini penting juga sih, ibaratnya berteman kepada siapa aja kita harus selalu open. Tapi untuk menjadi partner bisnis ya kan, apalagi teman hidup ya kan, nah itu kita harus selektifnya. Lu jangan asal milih juga kan. Kalau asal milih salah pilih itu nyeseknya kan bertahun-tahun ya. Gitu loh, bukan ibarat kayak kita potong rambut 1 bulan ya udahlah besok beresin lagi rambutnya panjang, kita ganti hairstylistnya, ganti tukang potongnya, ketemu yang lebih cakep, lebih cantik, yang cocok sama kita kan. Salah pilih partner bisnis kan repot gitu loh. Nah by the way, ini kan juga tren nih, satu grup nih wanita independen, ani-ani. Nah yang berikut adalah child free. Ini biasanya nih orang-orang yang dengan kategori ini kan selalu berurutan nih. Mereka nggak mau terusik dan terikat dengan urusan anak ya. Untuk-untuknya sekarang ya, kalau gue perhatiin tuh banyak cewek udah married, mereka tuh nggak mau punya anak, ada beberapa gitu loh. Karena mereka merasa kayak, aduh punya anak takut nggak kurus, jadi beban dan lain-lain. Nah kalau menurut lu sendiri gimana tentang child free ini di Indo? Kalau child free di Indo sih belum heboh ya maksudnya ya. Tapi kalau di luar itu, di Korea sekarang ada namanya 4D movement itu ekstrim sih. No dating, no sex, no guys, no kids. Gitu loh. Mereka kayak benar-benar pengen sendiri aja dan mau mematahkan budaya patriarki yang ada gitu di Korea. Gitu. Ya kalau child free itu emang balik lagi ke pilihan masing-masing ya. Lebih baik nggak punya anak sih daripada punya anak tapi nggak diurus dan nggak bertanggung jawab. Setuju sih. Karena punya anak itu bukan cuma sekedar brojol, lucu gitu kan. Kita kan harus milih kasih yang terbaik dong buat keturunan kita. Kamu sanggup nggak di situ finansial dan mental gitu? Iya benar. Bener nggak? Kalau saya punya anak, saya pengen kasih dia edukasi yang at least ya sama seperti yang orang tua saya kasih ke saya gitu. Betul. Mau sekolah internasional, kuliah luar negeri gitu, dan gitu mesti didik dia, guru les segala macem, ajak jalan-jalan ke luar negeri gitu. Itu kan butuh biaya semuanya. Apakah kita financially stable udah gitu. Itulah yang harus dipikir. Banyak orang kan di Indonesia kan bikinnya very short term ya. Gitu loh. Ada momok yang kayak gini. Lu umur berapa? Umur sekian. Wah lu udah tua ya nggak merit. Nah ini bisa dibilang nih momok yang masih sering tertanam nih di masyarakat kita. Padahal kan merit itu bukan cepet-cepetan, tapi mencari
pasangan hidup yang cocok. Betul. Yang ibaratnya gini loh, memang nggak ada yang sempurna ya, nggak ada yang sempurna dalam hidup ini. Ibaratnya pasti ada cekcok segala macam. Cuman kan gimana supaya bisa saling melengkapi, itu kan yang poin paling pentingnya. Mungkin yang satu lagi marah, oh ya satu sabar. Satu lagi marah, yang ini yang sabar. Nah, jadi kalau ini bukan kayak kita beli handphone kita milih kita cocok langsung ambil gitu. Nah ini sebenarnya mindset juga yang menurut gua nih di masyarakat yang menurut gua harus dirubah sih. Jadi married itu bukan masalah lu udah umur berapa lu married gitu, tapi lu sudah menemukan pasangan yang tepat belum? Betul. Kalau menurut gua itu lebih penting, karena ini kan balik lagi nih, kayak misalkan nih sekarang dia married cepet, ternyata si suami atau nggak si istrinya, gue maunya punya anak, yang satu nggak punya anak. Nah ini kan berarti waktu dia ibaratnya PDKT atau pacaran ataupun apapun lah ya istilahnya yang mereka sebut, waktu masa pendekatan ini kan berarti nggak saling mencari hal-hal yang sebenarnya pasangan inginkan. Nah ini bisa terjadi kan kalau dia ibaratnya baru ketemu dan besok married, nggak bisa. Mereka kan belum ibaratnya nggak tahu karakternya dia, nggak tahu sifatnya, dia nggak suka apa, ibaratnya favorit dia sukanya apa. Nah ini kan perlu waktu ya, progres. Makanya kalau menurut gue konsep kayak lu umur sekian, biasa kan lu cewek kalau umur 30 tahun, wah nggak married, lu nggak laku gitu ya. Nah, padahal banyak di luar umur 40-50 married masih laku aja gitu. Jadi maksud gue bukan masalah umurnya kalau menurut gue. Ya mungkin lebih tepatnya kapan sih dia menemukan pasangan yang tepat, sehingga kalau misalkan dia mau ke child free begini ya it's okay, karena memang kesepakatan dua belah pihak. Karena aku sendiri juga punya teman beberapa memilih child free gitu. Itulah yang lo ngomong benar semua, gue setuju. Tapi gue untungnya di circle gue nggak ada yang nanyain si Michelle lo tau dia 33 tahun kenapa nggak married, nggak punya anak, itu nggak ada sih, including my parents. Makanya pentingnya circle dan pergaulan kita seperti apa. Kalau circle dan pergaulan kita orang-orang yang masih kampung, kolot, yang very old minded, mungkin udah di push married kan. Nah gue sekarang masalahnya sampai detik ini aja gue kebanyakan single. Pacaran setahun putus ganti lagi. Kalau nggak gue kebanyakan single, banyak sendiri gitu. Karena for me, satu, gue gak ada tuntutan keluarga. Kedua, emang circle pergaulan gue juga tidak ada yang ngomong, ayolah nikah lah, gitu. Gak ada satupun gitu loh, Man. Itulah makanya pentingnya pergaulan. Kalau emang bergaulnya sama yang kelas bawah, yang masih old minded, ya mereka bakal push lu untuk married, untuk punya anak gitu. Tapi kalau yang udah western minded, yang dia udah sukses ya, nggak ada yang pikirannya kayak gitu. Gitu lagi, itu kan pilihan masing-masing ya. Orang kadang terlalu kepo juga. Kan kita nggak enak ya gitu kan. Karena saya sendiri juga nggak pernah nanyain orang, lu nggak married lah, lu harus gini lah, lu cerai. No, I don't care gitu. It's none of my problem, it's none of my concern. You have your own life. Betul. You are the CEO of your own life gitu lah. It's none of my business gitu. Betul. Ya itu apalagi tadi lu bilang ibaratnya di sini kan masih married ya, yang free only. Kalau udah sampai kayak trennya kayak di Korea yang sampai tadi lu bilang 4B yang dia ibaratnya kagak mau punya pasangan dan lain-lain, wah itu lebih itu gila banget sih ya kalau sampai terjadi di Indo. Sekarang terutama di Southeast Asia sih, nggak cuma di Korea aja, Jepang apalagi udah banyak TK yang tutup karena nggak melahirkan, jadi nggak ada anak kecil, nggak ada yang pergi sekolah, malah jadi banyak panti jompo. Itu benar gitu, dan angka kelahiran sangat menurun. Di China juga gitu, cewek-ceweknya jadi kayak gue gini, kayak maksudnya gue juga kayak nggak ada prioritas untuk nikah gitu loh. I'm enjoying my life, I'm very happy. Yang penting satu, kita punya saldo, kita itu punya penting. banyak duit, itu sangat penting kan, kita mau ngapain aja bisa. Kedua ya surround myself with the good friends, good family, and I'm happy. Jadi gue nggak ada urgent kayak gue harus punya pasangan nih, komitmen nih, gue harus nikah nih, harus punya anak nih, gue udah segini nih, ada sama umur segini, tahun depan gue harus married gitu. Kan banyak yang gara-gara tadi lu bilang ya, tuntutan dari family, lingkungan dan lain-lain, dia jadi kayak ada target goalnya gitu loh. Gue umur 25, gue umur 27, umur 30, umur 35 gue harus married nih, kalau nggak married gue gini-gini. Sebenarnya menurut gue ini jadi salah. Kenapa? Karena dengan dia bikin ibaratnya target seperti itu ya, menurut gue ya ada baiknya sih ya. Mungkin orang sebagian mikir ini biar afirmasi segala macam, it's okay lah, positif. Tapi maksud gue dengan adanya itu ada sisi negatifnya juga yang nggak terlihat. Itu apa? Dia bisa jadi salah pilih pasangan. Iya, makanya anggap gitu loh, karena kan? Iya, karena dia berfokusnya adalah goal targetnya. Wah,
wah jangan-jangan nih pasangan gue nih, gue udah umur 30 gue ketemu dia, mungkin ini jawaban dari yang di atas, padahal salah pilih, ditipu. Iya betul. Iya kan? Bisa jadi malah ketemu laki mau kondo itu kan, habis merit malah jadi beban hidup dia bertambah. Iya. Bukannya berkurang malah bertambah gitu lah. Nah jadi ada baiknya lebih bijak selain masalah target. Kalau menurut gue target itu bagus, mungkin sebuah afirmasi dan lain-lain. Targetnya kita ke bisnis aja gimana? Iya. Cari cuan itu betul. Lebih, nah itu lebih oke kan? Karena target kawin, targetnya nggak ada gitu gua. Karena menurut gue sometimes gini ya, at the end kita nggak bisa munafik lah, ya kan? Orang bilang, "Alah duit nggak dibawa mati." Ya iya benar memang, tapi orang nggak ada duit bisa mati loh, iya kan? Dan banyak orang yang hampir mati selamat karena punya duit. Iya. Maksudnya gini, gua nggak mendukung bahwa uang itu adalah segalanya, enggak. Tapi kita harus mengakui juga segalanya butuh uang gitu loh. Harus mengakui. Jadi bukan berarti kita menuhankan ataupun mengagungkan uang ya, enggak. Di sini bukan gitu konsepnya. Tapi adalah kita harus realistis. Ya, bukan berarti materialistis kagak, tapi kita realistis. Lu mau beli obat, lu nggak bisa kan? Kalau zaman dulu mungkin kalau kayak di pedalaman kayak Papua, Kalimantan ya, lu mungkin masih bisa ibaratnya, ini saya punya tangkapan kelinci atau kijang, nih saya mau tukar ini ya, sistem barter, mungkin masih bisa di pedalaman kayak gitu yang ibaratnya lu dapat makan. Lah kita di kota modern, lu datang ke pasar, Bu saya punya kantong plastik mau minta nasi boleh, dia omelin kita, iya kan? Jadi maksud gue bukan, sometimes ini ada mindset di luar sana juga tentang wanita kan, kalau menurut gue kurang tepat, kayak misalnya cewek matre gitu-gitu. Menurut gue cewek matre itu salah. Tapi cewek yang realistis menurut gue dia nggak salah. Karena gini, ibaratnya gini, apalagi ya kalau udah wanita independen yang udah ibaratnya high class lah ya, kayak lu gini kan udah sekolahnya mahal, bapak mak gue sekolahnya internasional, ya kan, sudah punya penghasilan. Lah masa anak gue lu ajak susah, gitu loh. Orang tuanya juga pasti kagak senang. Jadi maksud gue gini, bukan masalah materainya ya, tapi kita realistisnya gitu loh. Ibaratnya gini, ya dia udah biasa nih makan gini-gini, ya masa lu suruh susah gitu loh. Ibaratnya ya lu realistis aja, bukan berarti gue bilang cewek itu matre, kagak, tapi realistis aja. Sekarang dia standarnya biasa seperti ini, ya lu kalau mau merit atau ibaratnya deketin dia, ya standarnya sama gitu. Jangan standarnya downgrade, ya dia pasti nggak akan mau juga, bener nggak? Iya dong, maksud gue kalau yang cewek matre gue juga nggak setuju. Misalkan nih dia morotin cowoknya ini, gue juga nggak setuju. Gue juga kurang setuju hal tersebut. Kenapa? Karena itu memang tujuan dia bukan dia karena sayang, tapi karena duit kan. Nah, tapi kan kalau realistis, ya sekarang gue suka sama lu, tapi kalau lu suruh gue ikut tuh susah, ya sorry nih, mendingan gue ibaratnya single ya kan. Betul, gitu. Iya, ngapain gue ngikut lu malah jadi beban ya kan, gitu loh. Ya, betul. Apalagi sampai gue jadi nggak dapat makan. Dulu gue makan lancar, ngikut lu gue jadi susah, kagak makan. Makanya ini juga kalau menurut gue ya, ini salah satu kenapa tingkat perceraian tinggi juga karena hal tersebut. Nggak bisa dipungkiri, finansial, ekonomi gitu loh. Karena dia akan berpikir ulang. Apalagi misalkan ada beberapa orang ya yang menganut kayak konsep, lu kalau udah married sama gue lu jangan kerja. Sedangkan dia dulu sebagai wanita yang independen, dia punya usaha, dia punya penghasilan. Lu suruh tutup penghasilan dia, tapi lu kagak kasih duit ke dia. Nah, bener nggak? Bukan materainya ya, tapi kita realistis aja. Dia dulu dapat duit ibaratnya 10 juta, 20 juta, terus lu hilangkan 10 juta, 20 jutanya dia, terus lu nggak kasih duit dia, gitu. Ya dia juga pasti akan, ya apa yang gue merit, mendingan gue nggak merit, gue masih dapat 10 juta 20 juta dari pekerjaan dan bisnis gue gitu loh. Nah maksud gue ini juga ya buat cowok-cowok di luar sana ya kan, juga harus paham gitu. Memang kita juga nggak setuju cewek matre sih, nggak setuju lah. Pasti cewek-cewek juga pada nggak demen kan cewek matre, ibaratnya ya kayak aneh-aneh gitu kan, masuk kategori cewek matre itu kan ya. Deketin buat ngambilin duit, cabut gitu kan. Kita kan pengennya relationship yang ya lu lihat aja lah lapangannya. Dulu duit 10.000 bisa beli makan bakmi. Sekarang makan bakmi mau enak 25-40, inflasinya udah berapa persen gitu ya. Dia dulu dapat income 10 juta, habis merit dikasih 500.000. Ya teriak lah, beli skincare juga nggak cukup. Gitu. Terakhir nih Sel, lu ada saran nggak nih buat wanita-wanita di sana yang ada di Indo nih
Kalau mungkin ada beberapa yang kayak galau deh, aduh gue pengen jadi wanita independen, takut dikira aneh-aneh, ya kan? Nah, gue pengen ibaratnya child free, dipikir nanti nggak sesuai kodrat dan lain-lain. Nah, kalau menurut lo ada saran nggak gitu buat mereka gitu? Jangan kemakan sama omongan orang, itu aja sih. Kita jadi orang itu mau cewek kayak mau cowok harus punya prinsip. Mana di situ kita percaya sama diri kita sendiri ya, jadi harus punya high self esteem dan secure. Itu yang agak susah sih, karena Michelle sendiri saya melihat banyak orang very insecure. Insecure tuh juga bukan karena dia nggak ada duit ya, banyak yang kaya tapi tetap insecure gitu. Makanya milih ceweknya juga yang speknya ya lu tau lah dulu kisahnya ya kan, karena insecure kan itu dipilih cewek yang aneh-aneh tuh gimana, karena biar mereka berasa powerful gitu. Karena kalau di Indo ini kita harus punya koneksi dan relasi ya kalau mau sukses ya. Jadi jangan dengerin apa kata orang, kita harus fokus apa yang kita bisa gitu. Gak usah pikir mau ini mau itu banyak banget. Ya itu the job very well aja, very good gitu. Fokus. Terus yang pasti pergaulan itu benar-benar harus selektif. Kayak dulu gue banyak kena investasi bodong itu kan karena gue baru balik dari luar negeri tuh, gue masih kayak polos gitu kan. Gue for dari Stockholm kayak orang Swedia kan dulu baik-baik, jadi gue di sini ditawarin oke, masukin koperasi sini oke, investasi sini oke, arisan oke. Ternyata banyak yang bodong kan, dan gue harus mati-matian fight back sampai gue menang gitu. Kasian, gue termasuk yang very rare case gue menang, tapi banyak banget yang duitnya nggak balik sama sekali itu ada. Dan itu hal-hal kayak gitu kan bisa dihindari kalau kita tidak gampang percaya sama orang gitu. Yes, benar. Kita harus memilih circle kita nih sekarang orang mampu, nggak mapan, nggak karakternya gimana gitu. Itu penting banget sih, apalagi di usia-usia muda gini. Karena kan kayak orang narkoboy kan juga gara-gara teman-temannya kan. Pergaulan gitu. Karena aku ya harus pilih pergaulan yang tepat, yang pas. Kita akan mengalami very shitty experience itu pastilah, apalagi umur 20-30 gitu keren gitu. Apalagi kalau cewek-cewek banyak fuckboy, aduh anjis deh. Pokoknya kita harus benar-benar bisa kuat nge-branding diri kita sendiri juga sebagai strong woman gitu, dan fokus aja, jangan terlalu banyak makan omongan orang lah. Mereka nggak bayarin bills kita, ngapain kita pusingin omongan orang yang kebanyakan nggak ada gunanya. Itu kan kata-kata orang kiri sama sirik aja. Kalau mau dengerin itu orang yang kamu emang inspire gitu, kamu emang terinspirasi sama dia, kamu bisa belajar sama dia gitu. Dan harus hati-hati karena sekarang juga banyak kan penjual ludah yang tukang tipu gitu. Ya kan, kemarin baru gue bahas juga tuh. Iya banyak gitu. Saya juga dulu waktu 20 rajin banget seminar bisnis ini, coach ini ikut hadir gitu. Tapi lama-lama terus saya ini mah jualan kelas atau ya nggak bobot lah gitu. Tapi itu menurut aku nggak apa-apa sih kalau masih bisa motivasi, inspirasi. Yes. Jeleknya tuh kalau yang nipu gitu loh. Iya, diajak investasi ya, karena memang yang nipu. Kalau cuma seminar kita bayar dia selesai oke gitu loh, manfaatnya ada masih. Tapi kalau yang nipu itu loh, investasi ini bodong ternyata kan. Tapi memang benar sih Shell yang tadi lo bilang ya. Sometimes gini loh, orang yang nipu kita itu adalah sebenarnya orang terdekat kita, yang kita kenal itu yang jadi penipu gitu ya. Jarang banget kan, lagian gini lah, kita kena tipu itu kan karena kita percaya, tadi lu bilang ya, lu dekat, lu kenal, percaya, ditawarin investasi ini, lu masuk duit kan karena lu percaya sama dia gitu loh. Dia kan ternyata kena tipu sama orang yang dipercaya ini. Memang ya agak susah sih, memang orang yang menipu kita orang-orang yang kita percaya. Iya, itu yang nawarin gue koperasi tuh waktu itu bawa pentengan, nantang makanan semua gue, bye-byein gue. Terus saya sampai terakhir tuh gue udah dongkol banget, gue ke rumah dia nggak mau kenal gue kan, dia lagi hamil lebih. Kalau nggak udah gue blok sih waktu itu, harusnya gue bilang minimal 2 kali 24 jam gue bisa bikin utang hamisan. Gue udah ngamuk banget gitu, nggak tanggung jawabnya kan. Terus gue kenanya nggak cuma itu, arisan borong juga kena sama dia. Double ya. Iya, wah itu juga. Di koperasi sama dia kena, arisan bodong juga kena, karena dia ngajakin dua ya. Iya gitu loh. Itu kan karena gue percaya sama lu, itulah ngerasa bodoh ya saya. Jadi ya emang uangku hilang, karena menang itu nggak bisa 100% kan. Gue pasti balik, tapi sebagian. Tapi gue udah bersyukur daripada yang lain. Banyaknya paling coba 10-20% gitu. Iya. Memang sih banyak. Sekarang ini di Indo itu banyak orang kena investasi bodong, ya.
duitnya bisa dibilang nih bahkan 10-20% pun nggak mereka terima. Kalau mereka nggak perjuangin. Benar. Karena banyak orang nih kena invest bodong ya, kena penipuan investasi. Ya kalau di properti juga banyak tuh. Orang beli propertinya nggak dapet, duitnya udah hilang, udah propernya kabur. Itu banyak. Gue pernah kena juga udah invest keluar duit, apartemennya nggak jadi bangun. Ada gue kena juga itu. Macam-macam itu. Iya, makanya maksud gue yang kayak gini sebenarnya kalau lu kena penipuan sebenarnya ada baiknya sih diperjuangin. Betul. Menurut gua ya, walaupun mungkin kayak tadi Shell cerita, mungkin Michelle nggak balik nih 100%. Cuman at least gini, balik 50-70% pun better dibanding lu gondok nggak terima duit sama sekali, hilang begitu aja dan yang paling penting adalah si pelaku nggak dapet efek jerak. Betul. Itu dengan dia nggak dapet efek jerak, maka akan ada penipu-penipu lain yang seperti mereka gitu loh. Makanya kan sebenarnya bukan penipunya yang bertambah, karena korbannya nggak pernah lapor, itu doang. Penipunya mah itu aja kalau kita perhatiin. Betul. Gitu. Cuman karena korban nggak pernah lapor, dia ketagihan. Sukses nih, bisa nipu lagi. Ganti deh konsep penipuan yang lain. Dan karena hukumnya di Indo masih sangat lemah banget, bukan kayak di luar negeri yang kalau koruptor penipu langsung mancung gitu, langsung tembak. Kalau itu mau orang takut, tapi kalau yang ini kan masih bisa. Masih bisa gini-gini gitu, ntar kayak misi lah apa bentar keluar lah gitu kan. Jadi karena hukumnya nggak kuat juga pasal penipuan itu, mereka jadi lebih berani gitu. Itu aku banyak alami sih, tapi udah aku sesuaiin gitu. Bersyukur ada orang bacek yang waktu itu kena lebih kaya dari gue jauh kan, tapi nggak balik juga, karena jadi di Indonesia ini nggak bisa kalau lu cuma kaya doang, nggak bisa, lu harus punya power gitu. Harus banyak koneksi ya. Iya, itu mengapa karena banyak big boss, Taipan tuh nempelin gini-gini, pejabat tinggi gitu, mereka semua koneksi, semuanya kolaborasi gitu, karena punya duit, harta, dan harus punya kuasa, itulah. Kalau cuma punya harta doang, yang terlalu lempeng itu berapa yang gue kenal ya duitnya juga nggak balik sih, nggak ada powernya kan, nggak bisa berjuang. Yang ada dia bayar lawyer digoblokin orang lagi, akhirnya udah jatuh ketimpa tangga. Salah pilih lawyer juga repot ya. Betul, karena bisa jadi juga kan si lawyer ini juga sebenarnya bukan nggak memperjuangkan sih. Betul. Mungkin dia sendiri belum punya pengalaman untuk kasus tersebut juga bisa kan. Jadi dia bingung alurnya gimana, dia bingung, dia mentok kalah sama lawyer si lawan, bisa jadi kan? Iya, tapi kita nggak tahu kan? Iya, dia kan nggak paham juga kan? Iya, bisa jadi kan, jadi ibaratnya karena dia mungkin pengalaman kurang atau apa, ya pasti kan namanya debat lawyer si korban sama tersangka kan pasti ini dua-duanya pasti pakai lawyer. Nah, tinggal masalah si lawyer si A atau si B ini mana yang lebih kuat nih? Betul. Ya kan, sama pengalamannya lebih banyak siapa? Kalau dia sudah pernah ibaratnya menang kasus investasi bodong, maka dia lebih ngerti. Oh, kalau investasi bodong ini flow-nya harus ke sini. Jadi alurnya pun ibaratnya nggak salah gitu. Karena sometimes gini loh, hukum kalau dibilang di Indo lemes, enggak juga, karena ada beberapa kategori orang-orang tertentu kan jeblosnya gampang juga gitu kan. Gitu. Jadi kalau menurut gue pribadi, yang tadi lu bilang, mungkin kita harus paham alurnya supaya menang. Kayak kasus lu tadi, orang ini punya duit, ya kan, dia nggak balik, mungkin dia salah alur. Nah kebetulan kan Michelle paham nih, harus ke sini tadi misalnya ke Barreskrim atau apa, mungkin orang nggak bingung lapornya ke posko mana gitu kan. Jadi nggak nyampe, berhenti, stuck gitu loh, karena nggak ada yang proses lebih lanjut gitu. Jadi seperti itu. Saya waktu itu habis sudah ngeliat, ini mah bullshit lah, gue bilang kayak gitu. Dan ternyata banyak teman nggak berhasil semua gitu. Sebenarnya yang bisa balikin duit kita itu ya, yang makan duit kita siapa, yang bisa balikin duit kita ya cuma dia gitu aja. Intinya mau kita orangnya ya dia gitu. Karena duitnya dipegang dia ya. Emang dia kan gitu, emang punya dia, mau koperasi kayak mau bank kayak mau arisan, yang siapa kepalanya itu aja. Lu mau cecer dia, karena kita kesini ke situ gitu. Dan banyak orang sok tahu ya, sok tahu, sok pinter, nggak jelas, akhirnya nggak dapat apa-apa juga gitu. Benar-benar menarik. Sejak itu mesti, abis itu misalnya benar-benar lebih berhati-hati sih, udah nggak tergiur sekarang orang nawarin ini itu, gue udah
I'm sorry, I'm not interested. Itu paling cuma sekarang orang bank suka nelfonin deposito ini masih oke lah gitu lah. Kalau udah kemarin mulai main reksadana segala macam, apa produk yang mereka mulai jual-jualin kan, aku bilang waktu itu Jiwasraya juga punya pemerintah. Ini juga bodong juga akhirannya kan nggak menjamin kan? Soalnya kena korupsi sih dia. Iya, kita jangan taruh di satu lumbung aja gitu. Itu pelajaran sih, karena kayak waktu kemarin tuh banyak kasihan banget yang lansia yang udah pensiun, dana pensiunnya semua di situ. Aduh itu aku itu kasihan banget. Karena itu memang kasusnya itu susahnya adalah dananya itu disalahgunakan. Jadi ada oknum-oknum tertentu, ya kan? Entahlah dia korup atau salah invest, di mana itu duit masyarakat si lansia tadi itu ada di situ. Dan yang diinvest itu ternyata kan kena kasus. Terus sekarang mereka banyak kan korban gak berani ya. Kalau gue dulu kan hajar dia. Gue berani viral. Sekarang gue merasa gue tidak salah gitu. Tapi kan banyak orang udahlah nggak berani. Nggak usah, tidak punya nyali sebesar itu. Oh dulu kan gue sampai pagi dibarasin, gue betah, gue fight gitu kan. Oke, thank you Shell buat waktunya nih. Ya moga-moga yang nonton dan dengerin KSC Talk episode ini bisa terinspirasi, terutama para wanita di luar sana, karena banyak banget nih sekarang gue lihat wanita itu di Indo itu sekarang dalam posisi kebingungan kalau gue melihat. Ya, jadi mereka ada beberapa yang merasa pengen jadi seorang wanita independen yang punya penghasilan, berfokus pada karir, ya kan. Tapi di satu sisi ada tuntutan lingkungan dan keluarga yang menuntut mereka, udah lu jadi ibu rumah tangga aja sih, ngapain lu kan memang udah harus jadi ibu rumah tangga. Padahal kan sebenarnya bisa melakukan kombinasi. Jadi lu mau jadi ibu rumah tangga bisa, nanti lu mau sambil bantuin suami kelola usaha atau apa juga bisa. Sebenarnya kan saat ini sangat luas ya, maksudnya lu nggak mesti bisnis itu harus datang ke toko, bisa bisnis online, lu sambil jaga anak ngepak packaging, ada lu ngaturin karyawan di rumah, itu kan bisa terjadi juga. Karena gue lihat banyak beberapa di luar sana juga wanita-wanita yang gue ketemu punya bisnis online, bisnisnya gede banget omsetnya gitu. Padahal mereka mengerjakan di rumah sambil ngurus anak, jadi nggak keganggu sebenarnya. Jadi menurut gue ya ini juga mungkin buat orang tua di luar sana juga harus mulai membuka mindset juga. Betul. Dan emang harus balik ke pilihan masing-masing sih. Kalau emang nggak semua wanita harus jadi CEO. Kalau emang kamu happy dan main rumah tangga, dapat suami yang mapan, tanggung jawab, kamu cukup dengan mungkin income kamu sebulan cuma dapat 10-20 itu udah happy, ya udah it's okay, it's your life gitu kan. Nggak perlu dipaksakan juga, karena kan kita selalu membandingkan dengan hidup sama orang lain. Betul, karena itu. Menurut aku tuh nggak perlu juga. Kalau emang you don't want to be entrepreneur because it's not easy, it's not for everyone. Yes, gitu loh. Betul. Ada beberapa kayak temanku dokter pintar ya, tapi ya hidupnya udah berapa puluh tahun ya begitu-begitu aja kerja gitu kan, dapat gaji ya segitu-segitu aja gitu kan. Tapi kan comfort zone ya, dia aman, dia sehat, dia happy. Ya udah. Yang nggak bikin happy itu karena setelah membandingin diri sama orang lain. Yes, itu betul. Yang akhirnya jadi penyakit hati, marah, kepanasan, mulutnya nyampah, itu karena dia ngeliat orang ini kok enak ya gitu ya. Gue tuh banding tulang kerja keras ya. Dia sendiri mampu gitu makan yang biasa lah, mungkin food court atau bento gitu. Dia lihat gue sekali makan, sering gue fadanin, sekali makan 2-3 juta. Kan dia jadi 4 kan, padahal dia sendiri mampu untuk makan yang biasa-biasa aja, dan itu juga enak happy, tapi karena dia ngeliatin gue gitu. Iya. Itu misalnya anaknya kok tiap hari makannya padahal 2-3 juta mulu ya kayak gitu. Dia jadi kepingin tapi nggak kesampaian. Nah itulah yang membuat hatinya berontak. Kan jangan suka ngeliatin hidup orang lain. Kalau dia nggak ngeliatin hidup gue kan, dia nggak akan fine aja. Berontak. Dia bakal fine-fine aja kan. Itu. You should be happy with your life, bersyukur. Kalau emang udah happy dan nyaman di situ ya udah, nggak usah maksa kalau emang lu nggak bisa gitu. Setuju. Nah ya kira-kira itu pesannya tuh, jangan lupa ya buat womanpreneur yang ada di luar sana ya, karena saya yakin banget kedepannya akan banyak banget wanita-wanita independen ya, womanpreneur yang punya usaha, punya penghasilan besar ya kan. Ya it's okay, nggak ada masalah. Jadi tetap mungkin kalau ada selek juga sama keluarga atau apa, mungkin bisa jadi juga kan orang tua pendidikan gak tinggi waktu zaman dulu ya kan, dia berusaha tapi untuk kuliahin kita biar anaknya itu lebih intelek, lebih punya pendidikan ya, jangan salahin orang tuanya juga gitu ya. Saya rasa itu aja dari saya dan Michelle. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Invest your money, not your time, your business call.
Your Business Cost. Invest your money, not your time.